Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan Liga Champions. Yang pertama antara Galatasaray versus Manchester United yang berakhir dengan hasil imbang 3-3. Dan yang kedua antara Arsenal versus Lens yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor telak 6-0. Dengan hasil akhir ini berarti MU di pertandingan terakhir mereka nanti lawan Bayern Munchen harus bisa meraih kemenangan dan berharap pertandingan antara Copenhagen versus Galatasaray berakhir dengan hasil imbang agar MU bisa lolos dari fase grup. Dan Arsenal dengan kemenangan telak atas Lens memastikan lolos dari fase grup sebagai juara grup. Artinya Arteta bagus juga ya teman-teman, bisa membawa Arsenal lolos dari fase grup Liga Champions musim ini. Dan memang sih grup dari Arsenal kan tidak berat ya, walaupun Arsenal sempat kalah di pertandingan mereka di fase grup, tapi mereka bisa lolos sebagai juara grup. Ya karena memang kita melihatlah permainan dari Arsenal mencair banget ya teman-teman ketika mereka nyerang dan juga mereka solid dalam bertahan, sehingga layak mereka lolos dari fase grup. Dan Manchester United sangat disayangkan bahwa mereka di 3 pertandingan ya di fase grup ya, kemasukan 3 gol dalam satu pertandingan loh teman-teman. Lawan Munchen kemasukan 3 gol. Ketika mereka kalah di Jerman 4-3. Lawan Copenhagen, di kandang Copenhagen malah mereka kemasukan 4 gol loh. Ya kan, kalah 4-3. Terus lawan Galatasaray di kandang sendiri mereka kemasukan 3 gol. Kan kena comeback juga ya di pertandingan tersebut ya di Old Trafford. Terus di pertandingan semalam kemasukan 3 gol juga. Jadi 3 pertandingan mereka kemasukan 3 gol dalam satu pertandingan, dan ada satu pertandingan mereka kemasukan 4 gol. Nah, statistik ini tentu menggarisbawahi kelemahan dari pertahanan Manchester United dan juga kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh Onana, sehingga Manchester United sulit mendapatkan poin yang maksimal di pertandingan-pertandingan mereka di fase grup. Dan sama juga seperti yang biasa dilakukan Onana di pertandingan semalam, juga dia melakukan blunder. Seharusnya itu dia bisa save dong. Free kick dari Hakim Ziyech ya, yang gol kedua dari Galatasaray. Dan dari jalannya pertandingan, ya kalau saya melihat Manchester United gak bermain buruk sih, mereka bermain efektif karena counter-counter yang mereka rancang sangat berbahaya. Memang Galatasaray mendominasi jalannya pertandingan dari segi ball possession ya, tapi permainan kombinasi passing dari para pemain MU dan ketika mereka bangun counter jauh lebih rapi. Maka itu kan MU yang bisa lebih dulu ya, unggul ya ketika Garnacho bisa mencetak gol, dan ini juga adalah proses gol yang rapi kan, ketika Bruno bisa memberikan umpan yang akurat kepada Garnacho dan dari sudut yang sempit loh, dia bisa mencetak gol. Dan tidak lama kemudian MU bisa unggul lagi dengan skor 2-0 kan dari Bruno Fernandes. Ini gol yang cantik juga nih dari Bruno. Bruno nih kalau lagi on fire udah gak ada yang bisa ngalahin. Gak ada yang bisa ngalahin permainan dia deh. Udah paling hebat lah istilahnya di atas lapangan. Bagus loh ini golnya loh. Keras dia shooting. Sudah 2-0. Tapi 2-0 ini kan baru dalam belasan menit ya. Kalau nggak salah baru 17 menit ya. MU sudah unggul 2-0. Artinya waktu masih panjang. Tapi para pemain MU tampaknya lengah. Maka itu kemudian Ziyech bisa mencetak gol dari free kick itu kan, yang kayaknya deflected itu kan, terkena pemain dari MU. Nah sudah 1-2, saya yakin si MU gak akan bertahan total, itu kan masih babak pertama. Dan betul mereka juga nyerang, main counter ya, dan mereka sangat berbahaya ketika counter. Nah memasuki babak kedua, ketika baru mulai babak kedua dan MU bisa mencetak gol menjadi 1-3, nah saya sudah feeling udah nih MU akan menang. Karena MU di pertandingan ini kalau teman-teman perhatikan, walaupun mereka main defend and counter, tapi mereka defendnya gak dalam. Nah mereka nggak mau defense secara dalam karena mereka mungkin paham kalau defense secara dalam yang dikhawatirkan akan ada kesalahan nih dari para pemain yang bermain di tengah atau juga di lini pertahanan. Kan banyak pemain dari MU kan yang absen ya di pertandingan ini ya. Jadi mereka main pakai mid block, jadi nahan di tengah karena Galatasaray ini di tengah kan pemain-pemainnya kuat ya. Dan Galatasaray ini kan punya banyak pemain yang sebelumnya bermain di Liga Inggris seperti Hakim Ziyech, kemudian ada Torreira, ada juga Zaha, ada juga Ndombele. Jadi mereka paham, mereka harus press di tengah. Dan sebetulnya MU menang dari daya pressing mereka. Counter-counter mereka sangat berbahaya. Bahkan saya melihat nih permainan dari MU, wah rapi banget ketika mereka menyerang. Padahal Rashford gak main loh. Rashford kan dapat kartu merah di pertandingan sebelumnya kan. Justru saya melihat Anthony di match ini gak buruk juga permainannya. Bagi bola dengan cepat dia, jadi gak egois. Nah sudah unggul 1-3 McTominay ya, yang cetak gol. Ini golnya juga cakep ya. Jadi 3 gol dari MU ini ya gak ada yang namanya berbau keberuntungan. Ini gol-gol yang rapi. Wan-Bissaka yang memberikan umpan kan. Nah sudah 1-3 saya pikir udahlah menang MU. Dan Galatasaray itu waktu dapat free kick lagi, ya saya pikir masa sih mau gol lagi. Ternyata Onana masa bisa nyelip begitu.
di bawah tangannya. Ini kan blunder nih. Ini kalau blunder-blunder seperti ini ya menunjukkan bahwa Onana sebetulnya bukan penjaga gawang yang layak membela klub besar. Walaupun sebelumnya penampilan dia bagus, ya kan, dia banyak melakukan saves di Premier League, tapi kan nggak bisa seperti ini. Ini pertandingan yang krusial, nggak boleh melakukan kesalahan. Ketika dia melakukan kesalahan tersebut, tentu itu memberikan kepercayaan diri kepada para pemain Galatasaray yang sebetulnya dari segi serangan sulit juga menciptakan peluang. Dan mereka banyak main direct pass karena MU itu sebetulnya kuat di tengah kali ini. Saya ngelihat Amrabat kali ini mainnya bagus. Nah, sayangnya bahwa para pemain MU ketika sudah 2-3, ya, mereka justru lengah. Nah, saya ngelihat daya pressing mereka nih di tengah tetap kuat, tapi di belakangnya ada jarak nih di antara para pemain yang bermain di belakang. Nah, itu yang memungkinkan para pemain Galatasaray beberapa kali mengirimkan umpan-umpan terobosan sebelum akhirnya mereka bisa mencetak gol, menyamakan kedudukan. Nah, ini kan umpan terobosannya kan kelihatan banget kan, bisa membuka pertahanan dari Manchester United. Nah, yang mencetak gol adalah Kerem Aktürkoğlu, ya kan, ini kan pemain yang bagus ya, dia bisa mencetak gol dan umpannya juga dari Hakim Ziyech. Jadi Hakim Ziyech nih ya man of the match lah bagi Galatasaray ya. Tapi yang saya kaget setelah skor ini 3-sama, MU loh yang banyak menciptakan peluang. Jadi MU ini keluar nyerang setelah skornya 3-sama ya. Karena tentu Erik ten Hag paham MU harus menang di match ini. Kalau MU menang udah kemungkinan besar mereka akan lolos. Keluar menyerang banyak loh peluang-peluang dari MU kan. McTominay juga mendapatkan peluang. Jadi MU sebetulnya mainnya gak buruk di match ini. Tapi karena blunder dari Onana itu yang menggagalkan MU meraih kemenangan. Jadi seharusnya MU menang di pertandingan non Galatasaray ini. So this was a good performance from MU, tapi sayang, sial mereka ini karena penjaga gawangnya blunder. Dan sudah 3-sama mereka keluar menyerang loh. Nah, ini kan menunjukkan bahwa para pemain ya punya determinasi yang kuat ya untuk bisa meraih kemenangan, tapi ya sayang Muslera itu banyak melakukan save juga. Apalagi Pellistri itu kalau nggak salah tuh menit keberapa tuh 89. Wah. Hampir aja itu membawa MU unggul kan dengan skor 3-4. Jadi saya pikir ya nanti untuk next match Onana gak bisa seperti ini. Ya gak ngerti juga kenapa Onana seperti ini ya. Kok kadang-kadang performanya bagus, kadang-kadang menurun. Nah ini seperti dulu nih kiper-kiper dari MU yang Sir Alex Ferguson beli setelah Peter Schmeichel pensiun. Ya kan ada banyak kiper-kiper kan yang dibeli. Tapi gak konsisten performanya. Nah ini sepertinya Onana seperti itu nih. Jadi kalau Onana gak bisa improve, lama tambah lama dia juga akan tersingkir. Karena MU udah banyak sekali kemasukan gol di Liga Champions. Tadi kan sudah saya jelasin statistiknya. Nah sekarang tinggal match terakhir lawan Munchen. Jadi lawan Munchen bukan cuma soal untuk mencetak gol dan meraih kemenangan. Jangan sampai kebobolan, jangan sampai Onana ini melakukan blunder. Nah ini sangat disayangkan. Seharusnya MU menang. Ya tapi mau bikin apa? Nasi sudah menjadi bubur sekarang kan. So anyway, sekarang saya ingin membahas second match. Ya kan, tim favorit saya Arsenal boleh dong. Saya bangga, saya senyum. Ya kan, saya happy dong teman-teman. Madrid juga menang dengan skor 4-2. Ya kan. Tapi ya udahlah, Madrid sudah pasti lolos kan. Jadi saya nonton nih pertandingan Arsenal karena Arsenal harus menang agar mereka bisa lolos ya sebagai juara grup lah ya. Dan bagus sekali Arsenal mainnya. Udahlah, ini sih udah gak ada obatnya Arsenal. Bagus sekali. Dan penjaga gawang Netherlands itu Bryce Samba ya, kalau nggak salah namanya. Bryce Samba nih kayaknya ketularan Onana juga nih, melakukan 2 kesalahan tuh yang memberikan peluang bagi Havertz dan juga Saka mencetak gol. Tapi saya enjoy banget nonton pertandingan dari Arsenal. Mereka main dengan high press, progressive passing, nggak ada permainan individu dari para pemain Arsenal. Main passing, kombinasi passing mulai dari lini tengah, kemudian ada satu sentuhan passing, ada pergerakan tanpa bola. Ini udah permainan yang sempurna lah dari Arsenal. Terlepas yang tadi saya katakan bahwa penjaga gawang Netherlands ini Samba melakukan kesalahan. Dan yang uniknya dari pertandingan Arsenal yang mencetak 6 gol, artinya yang 6 gol yang tercipta ini di pertandingan Arsenal, ya kan ini kan semua dicetak oleh pemain-pemain yang berbeda. Saya harus pakai kacamata nih, udah gak bisa baca saya kalau gak pakai kacamata. Nah ini ya, saya lihat ya. Tuh, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, kemudian Martinelli golnya keren, dan bagi saya gol terbaik adalah Odegaard ketika dia mendapatkan umpan dari Tomiyasu. Wah, tendangan volley seperti itu, dan hebatnya Arsenal dalam waktu 27 menit sudah unggul 4-0. Dan semuanya ini kerjasama loh. Itu golnya dari Havertz kan Jesus yang memberikan bola. Memang terus dia syutingnya lemah, tapi gak bisa di-save oleh Samba kan. Kemudian Gabriel Jesus golnya ada determinasi dari Bukayo Saka untuk kasih bola ke Jesus. Bagus syutingnya. Kemudian gol dari Saka. Ya ini juga kesalahan dari Samba kan. Sehingga dia bisa mencetak gol. Nah sudah 3-0. Nah di sana saya sudah lihat bahwa mental dari para pemain Lens ini udah down. Walaupun Lens mendapatkan peluang ya setelah 4-0. Setelah Martinelli mencetak gol yang indah. Ya kan bolanya melengkung, Tomiyasu juga yang kasih umpan pendek.
Nah, mereka juga punya peluang yang terkena tiang, tapi ketika Odegaard membuat skornya 5-0, udah selesai ini pertandingan. Sebetulnya di 3-0 pun udah selesai lah. Tapi setelah 5-0 saya udah tahu udah nih, dan saya udah feeling nggak mungkin Arsenal langsung tancap gas terus. Yang mereka harus simpan tenaga juga kan. Maka itu di babak kedua, ya Arsenal memang tidak menciptakan sebanyak peluang seperti di babak pertama, tapi mereka ternyata bisa menambah 1 gol dari penalti ya. Jorginho yang mencetak gol dari penalti tersebut, dia masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Declan Rice. Bagusnya Bukayo Saka juga diganti kan, biar dia bisa fit lah. Kemudian Kiwior juga masuk, Ben White juga masuk, tuh ada sekali peluang Arsenal ciptakan ketika ada pertukaran passing antara Ben White dan pemain lainnya. Dan yang saya suka dari permainan Arsenal di pertandingan ini, sebetulnya para pemain Arsenal tidak menciptakan banyak peluang seperti puluhan peluang gitu ya kan. Kadang-kadang Arsenal nih main cuman menangnya 1-0 atau 2-0, tapi menciptakan sampai total 25 atau 23 percobaan ke arah gawang tim lawan. Tapi kali ini secara total hanya 14. Peluangnya berbahaya hanya 8. Tapi mereka bisa mencetak total 6 gol. Artinya conversion rate mereka bagus. Nah, jika para pemain Arsenal bisa bermain dengan high tempo seperti ini, passing-passingnya akurat, finishingnya bagus ya tentu mereka di Liga Champions akan bisa melangkah jauh. Mungkin juga sampai final. Saya belum mengatakan soal juara. Mungkin bisa sampai final. Karena para pemain Arsenal di match dini hari tadi enjoy banget. Mereka tanpa beban. Ya memang lawannya Lens. Tapi kan menang dengan skor 6-0 kan gak gampang, bos. Iya kan? Di atas kertas memang Arsenal kemungkinan akan bisa meraih kemenangan. Tapi kan 6-0 ini kan gak gampang. Sebelumnya Atletico Madrid dia menang lawan Celtic kalau nggak salah 6-0. So this is a very good win for Arsenal. Arsenal sudah memastikan langkah mereka akan bermain di fase knockout, sedangkan bagi Manchester United nanti match terakhir lawan Munchen itu adalah krusial bagi mereka. Mereka harus menang dan jangan cuma pikir untuk mencetak gol, tapi harus dipikirkan juga jangan sampai kemasukan gol. Di pertandingan semalam saya melihat permainan dari MU rapi, saya suka sekali permainan dari MU. Ya, saya tidak melihat ada kesalahan yang dilakukan oleh pemain outfield, artinya bukan Onana ya, artinya pemain yang bermain di pertahanan, di tengah atau juga di depan, tapi sayangnya Onana melakukan blunder yang sangat mahal yang justru menggagalkan Manchester United mendapatkan 3 poin. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan selanjutnya dari Arsenal, MU, dan juga tentunya tim-tim lainnya dari Liga Inggris yang nanti mereka akan bermain di Liga Premier Inggris di akhir pekan ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.